Betapa aku rindu kampung lahirku. Aku telah lelah berjuang di kota ini. Pemirsa Pemimpin Masa Depan, dalam kesempatan kali ini saya bertemu dengan Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita atau LKN yang juga pendiri Desenter. Saya paling senang membicarakan soal kemajuan desa karena desa bagi saya adalah daerah ekonomi sosial agraris. Semuanya ada di desa dan berawal dari desa. Simak wawancara eksklusif berikut ini sampai habis agar tidak terjadi gagal paham. Di kampung tempat aku dibesarkan. Bapak Samsul Hadi, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Ya mohon izin saya langsung doorstop karena ini kita sebetulnya saya sendiri pun lagi nyalon DPD Pak. Jadi paling saya ingin minta pesan-pesan dari Bapak untuk tahun politik ini harus apa, bagaimana mungkin Pak yang boleh sampaikan Pak? Ya intinya sebetulnya gini, kalau sebagai anggota DPD khususnya Jawa Barat itu kita kembali kepada desa, itu adalah potensi untuk kembali ke agraris. Nah di situ perlunya ada pemanfaatan untuk ketahanan pangan, terus potensi desa itu sendiri yang harus dicarikan menjadi suatu dorongan kepada desa untuk mandiri. Nanti desa unggul adalah sebagai percontohan yang bisa dilihat, ditiru oleh desa-desa lain. Karena kita paham bahwa desa itu jumlahnya kan 83.000, sehingga di sini perlu adanya suatu pemakaian teknologi yang untuk mencari potensi dan memberdayakan SDM yang ada. Karena dengan teknologi geospasial di sini sangat penting karena menjadikan yang paling tahu adalah SDM setempat untuk menata, untuk mendata potensi daerahnya, terutama teritorial yang ada. Karena setiap desa punya karakteristik sendiri, sehingga di sini perlu dibangun, didorong untuk desa itu menjadi maju. Berarti menyesuaikan dengan culture dan alam yang ada di desa tersebut? Iya, jadi kalau misalnya banyak tanah yang sifatnya masih tidur, lahan tidur, apa segala itu harus dipotensikan dengan berbagai cara sehingga itu menjadi bermanfaat untuk daerah. Nah ini sedikit untuk Desenter sendiri nih, ini kapan mau betul-betul diterapkan di negara ini? Karena kan saya lihat kan ini kan satu lembaga ya, organisasi, lembaga atau organisasi komunitas. Organisasi komunitas. Jadi pusat komunitas warga desa. Nah ini kita sudah mulai, kemarin ada satu bimbingan teknis untuk aparatur desa. Itu karena lebih memudahkan, dibuat secara online. Nah itu antusiasnya cukup banyak. Syaratnya adalah bahwa aparatur desa mendapat surat tugas dari kepala desanya. Nah itu kemarin hampir 225 yang daftar. Itu terus kita akan berlanjut, itu gratis tanpa anggaran dari dana desa. Itu antusias para pesertanya karena kita tahu bahwa SDM di daerah ini sangat potensial. Karena apa? Karena di sini perlu untuk didorong mereka. Karena yang namanya kesejahteraan desa itu adalah kalau 3 hal tercapai, sandang, papan, pangan itu sandang, tercapai. pangan, papan. Ya itu. Jadi satu contoh misalnya orang nanam bambu. Bambu itu satu sisi bisa sebagai papan rumah, satu sisi sebagai pakaian dari bambu, 3 sebagai pangan itu rebungnya. Nah itu 3 berfungsi untuk itu. Jadi kalau desa sudah sejahtera, dia nggak perlu macam-macam. Dia nggak ada pikiran untuk mau punya Rolls Royce, punya jet pribadi segala. Nah ini yang mendasar untuk itu. Nah, ini satu pertanyaan penting. Komunitas warga desa
dulu perasaan sempat ini juga ya, banyak sih organisasi untuk pedesaan yang saya tahu ya, ada Parade Nusantara, Abdesi ini. Nah, program khusus Desenter ini apa nih yang kira-kiranya kenapa harus menjadi penting untuk bisa masuk ke desa? Apakah memang Pak Hadi, kan kita tahu lah Pak Hadi di belakangnya ini kan banyak sponsor, bahkan banyak pengusaha, atau apa nih yang bisa menarik dan bisa saya sampaikan para kepala desa, warga desa di daerah agar berbondong-bondong bergabung, karena dengan berbondong-bondong bergabung itu akan menjadi mudah untuk sosialisasi gitu. Jadi memang untuk memajukan desa itu perlu banyak beberapa organisasi pemberdaya untuk kemajuan desa itu menyatukan visinya untuk mendorong mereka, karena desa ini perlu ada sentuhan teknologi, terus sentuhan yang lain, potensi tadi. Karena kalau orang di desa itu yang paling tahu wilayahnya, tapi memanfaatkannya harus dengan teknologi yang ada. Mohon izin, kalau teknologi melalui Pak Hadi sendiri bisa untuk nanti kolaborasi dengan desa-desa? Bisa, karena kita sebetulnya mengajak berbagai potensi yang memang tujuannya adalah menggerakkan desa. Nah, desa itu nggak bisa dibangun sendirian, harus sinergi dan kolaborasi berbagai profesi, berbagai untuk eksistensi desa. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik. Ini kan pusat komunitas warga desa nih. Ya. Kelurahan termasuk juga nggak Pak? Jakarta nih kan kelurahan nih Pak. Saya kan sebetulnya KTP Jakarta Pusat, tapi saya asli Ciamis dari Panjalu. Nih gimana nih? Nah, itu kan pembagian wilayah itu sebetulnya kelurahan, terus bawahnya desa. Nah, ini desa itu adalah organ terkecil. Jadi kalau pembangunan nasional itu harus dimulai dari yang terkecil, sehingga di situ menjadi bottom up. Berarti saya boleh bergabung dengan domisili ya, boleh domisili di mana bergabung gitu kan? Harus. Ini menarik saya pertanyakan, kenapa? Karena warga desa ada komunitas, berkumpul di sana, banyak pemikiran, banyak rencana, banyak juga tim supporternya, nantinya ini sangat luar biasa. Jadi ya apa ya kalau di ini kan kayak kita mikirin negara tapi skupnya desa gitu kan. Lebih mudah sebetulnya, tapi nggak mudah-mudah juga, tetap ada konsekuensinya di situ, ada ilmunya. Nah, saya ketemu Pak Hadi ini sekalian belajar bagaimana sih kita bisa mengelola desa, bahkan bisa bagian dari pendorong untuk kemajuan desa tersebut. Mungkin Pak Hadi ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman di daerah? Salah satu adalah kita juga mengajak akademisi melalui kampus dan sebagainya, sehingga mereka tuh menugaskan mahasiswanya untuk meneliti di tiap-tiap desa. Kita sudah berjalan dengan beberapa universitas yang punya visi bersama untuk mendorong desa. Terima kasih banyak, saya jadi belajar banyak tentang bagaimana kita bisa, garis besarnya sih judulnya memajukan desa. Bahkan ada gerakan yang mungkin tercetus sudah beberapa orang, dan saya review, salah satunya saya kembali ke desa. Bahkan sudah ada lagunya Lagunya itu ya Kembali Pulang, yang nyanyi Pak Joni Sahilatua, dan saya jadi model video klipnya di sana. Itu lagu enak banget Om. Ya. Jadi di desa itu nyaman banget, beda banget dengan di kota. Ya, benar. Bahkan kalau kita lihat, kita juga kerjasama dengan adepsi segala. Nah, di situ saling menunjang. Nah, sementara ini kalau kita lihat kemajuan desa, karena desa itu 83 itu kadang-kadang kita mikir nama desa ini letaknya di mana, terus bentuknya kayak apa, kita nggak tahu. Di sini perlu satu teknologi untuk mendata itu. Bahkan di Jawa Tengah itu ada kepala desa yang bangun kantornya itu 6 lantai. Itu tanpa menggunakan dana desa dari swadaya. Di Jawa Tengah ada ya? Di Jawa Tengah ada. Nah, ini kan satu terobosan-terobosan yang mereka pengen membantu memajukan daerahnya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya, dan saya sekalian pamit. Mohon doa juga, saya lagi nyalon DPD dan belajar banyak bagaimana caranya untuk bisa mengelola desa. Kita mulai dari desa. Desa ya sama aja kita mulai dari nol, dari bottom to top. Terima kasih banyak. Terutama sukses Jawa Barat.